Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah janji besar dari pemerintah. Ada program raksasa baru namanya Kopdes Merah Putih yang katanya digadang-gadang bakal mengubah wajah ekonomi pedesaan di seluruh Indonesia. Tapi saat kita coba kupas lebih dalam, yang kita temukan tuh bukan kepastian, tapi malah labirin teka-teki yang bikin pusing. Siap untuk membongkar kejanggalan di baliknya? Nah, semuanya berawal dari pengumuman resmi ini. Janjinya sih, era baru buat ekonomi desa. Tapi coba deh perhatiin baik-baik kalimatnya. Disinilah keanehan pertama langsung muncul. Namanya program koperasi. Tapi yang menjalankan kok malah sebuah korporasi BUMN? Aneh kan? Dan jangan salah, ini bukan proyek ecek-ecek. Skalanya itu raksasa. Targetnya nggak kurang dari 80.000 unit Kopdes yang rencananya bakal tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba deh Anda bayangin, 80.000 unit bisnis baru yang seragam dibangun serentak di seluruh negeri. Kebayang nggak besarnya kayak apa? Dan ini bukan cuma wacan loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, mesin proyeknya udah jalan kenceng banget. Ribuan unit udah berdiri, puluhan ribu lagi sedang dibangun, dan lahan untuk puluhan ribu lainnya udah siap. Kecepatannya luar biasa, pengerahan sumber dayanya masif. Dari skala yang masif tadi, yuk kita masuk ke jantung persoalannya. Ambiguitas besar yang pertama, siapa sebetulnya yang pegang kendali? Disinilah kontradiksi antara nama koperasi dan kenyataan korporasi mulai kelihatan jelas banget. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau ini memang koperasi desa yang logikanya ya dikelola oleh dan untuk warga desa, kenapa operasionalnya malah diserahin ke BUMN? Ini tuh bukan sekedar detail teknis loh, ini menggoyahkan fondasi dari konsep koperasi itu sendiri. Coba dia lihat perbandingan ini, kayak langit dan bumi. Dalam koperasi biasa, pengurus yang dipilih anggota itu nakodanya, mereka yang setir kapalnya. Tapi di model Kopdes ini, pengurus desa cuma jadi penonton di pinggir dermaga. Mereka cuma boleh mengawasi sementara kapalnya dikemudikan sama orang lain. Sejak kapan coba ada aturan koperasi kayak begini? Jadi kesimpulannya gimana? Dengan model kayak gini, Kopdes itu lebih mirip jaringan kantor cabang PT Agrinas yang kebetulan lokasinya di desa, bukan badan usaha mandiri milik warga. Label koperasi di depannya rasanya ya cuma tempelan aja tanpa makna. Keanehan strukturnya nggak berhenti sampai di situ. Sekarang kita lihat aturan main di dalamnya. Ternyata cara mereka mendefinisikan keanggotaan dan membagi keuntungan juga sama sekali nggak kooperatif. Sebelum kita lanjut, yuk kita segarin ingatan bareng-bareng. Apa sih esensi koperasi? Dimanapun di seluruh dunia, prinsip dasarnya sama. Ada satu kata kunci yang penting banget, sukarela. Orang gabung karena mau, bukan karena kewajiban. Dan keuntungannya, ya kembali ke anggota. Nah, disinilah Kopdes benar-benar keluar jalur. Keuntungan itu nggak dibagikan sebagai sisa hasil usaha atau SAHU ke anggota yang aktif berkontribusi, malah disebar ke seluruh warga desa dalam bentuk kupon. Ini kan bukan lagi prinsip koperasi, ini lebih mirip program bantuan sosial yang dibungkus nama koperasi. Ini aturan dari mana coba? Mari kita lihat rinciannya. Mayoritas laba, 82%, memang balik ke desa dalam bentuk kupon belanja. Kedengarannya bagus kan? Tapi tunggu dulu. Ini lagi-lagi mengaburkan esensi koperasi. Seharusnya keuntungan dinikmati oleh anggota yang berpartisipasi, bukan dibagi rata kayak arisan satu desa. Oke, kita udah bahas struktur dan aturan mainnya yang aneh. Sekarang ayo kita masuk ke bagian yang paling krusial, kita ikuti jejak uangnya. Dari mana dana triliunan rupiah ini datang dan siapa yang bertanggung jawab. Disinilah kita menemukan ambiguitas yang paling gelap dan paling mengkhawatirkan. Biayanya ini fantastis. Satu unit Kopdes itu bisa menelan 2–3 miliar rupiah, bahkan bisa lebih. Sekarang, coba kalikan angka itu dengan target 80.000 unit. Kita ini bicara soal proyek bernilai ratusan triliun rupiah. Ratusan triliun. Lalu, gimana skema pendanaannya? Nah, ini yang agak berbelit-belit. Jadi, PT Agrinas pinjam uang ke Bank BUMN untuk membangun. Tapi, cicilannya dibayar dari mana? Jawabannya mengejutkan, dari pemotongan dana desa setiap tahunnya. Jadi pada dasarnya, desa ini dipaksa berutang untuk fasilitas yang bahkan nggak mereka kelola sepenuhnya. Dan perlu kita ingat terus, dana desa itu bukan uang yang jatuh dari langit. Itu adalah bagian dari APBN. Itu adalah uang pajak kita semua, uang rakyat. Artinya, setiap rupiah yang dipakai dalam proyek ini harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Titik. Inilah pertanyaan bernilai ratusan triliun rupiah.
Kalau desa yang bayar cicilannya lewat pemotongan dana desa, tapi mereka nggak punya kendali sama sekali atas proses pembangunannya, terus siapa yang jamin biayanya nggak digelembungkan? Siapa yang ngawasin aliran uang rakyat sebesar ini? Ada yang bisa jawab? Jadi, ketika semua kepingan puzzle ini kita gabungkan, manajemen yang terpusat, aturan main yang aneh, dan alur uang yang super kabur, kita dapat gambaran yang sangat membingungkan. Sebuah program yang menyandang nama besar koperasi, tapi kelakuannya sama sekali nggak seperti koperasi. Rencana ini tuh meninggalkan begitu banyak lubang pertanyaan. Nanti proses serah terimanya gimana? Terus perhitungan laba ruginya seperti apa? Apa Agrena sanggup menyiapkan puluhan ribu manajer profesional buat disebar ke pelosok-pelosok? Dan pertanyaan paling menakutkan, gimana kalau rugi? Siapa yang nanggung? Semuanya masih serba abu-abu. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah program raksasa ini benar-benar cetak biru kemakmuran untuk desa? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah desain rumit yang penuh ketidakjelasan dan seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, sengaja diciptakan dengan banyak lubang-lubang untuk fraud? Jawabannya, sampai sekarang masih terselubung dalam kabut ambiguitas.